Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hasyr ayat 10. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala tak bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kita pastikan siapapun orangnya, apapun gelar yang ia raih, serta bagaimanapun pandangan orang terhadapnya di tengah-tengah masyarakat, jangankan untuk membayar nikmat-nikmat Allah tersebut, menghitung saja dipastikan manusia itu tidak akan punya kekuatan, tidak akan punya daya, tidak akan punya kemampuan, apalagi kita harus membayarnya. Kalau kita urai satu persatu, mulai kita muncul di muka bumi ini yang fana, yang sementara ini, yang sesaat ini, maka tidak akan bisa kita memastikan secara rinci atau rigid apa saja bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Karena itu pertanda bahwasanya begitu banyak dan berlimpah ruahnya nikmat-nikmat itu sampai detik ini yang kita terima. Maka dari itu harga mati bagi kita sebagai manusia yang berakal dan beragama, dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus tetap sama, Pak. Karena baik di mata Allah untuk manusia pasti terbaik untuk manusia, walaupun kita belum tahu kalau itu baik menurut kita. Tetapi baik di mata kita belum tentu adalah terbaik di mata Allah untuk manusia. Karena apa? Karena kita ini hanyalah yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang tidak ada ruang dan waktunya. Kemudian selawat beringan salam kepada Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai landasan khutbah kita surat Al-Hasyr ayat 10 yang sudah kita bacakan di awal tadi artinya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, yang sesudah mereka ini adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, surat Al-Hasyr ayat 10 yang kita bacakan artinya barusan. Ada kata kunci di sana adalah kita sebagai manusia yang penciptaan kita itu di samping ada sisi rohani juga ada sisi jasmani. Yang mana sisi jasmani ini bertengger sifat-sifat. Kalau kita tidak mampu mengendalikan rohani, maka muncullah penyakit-penyakit hati yang bersumber dari hakikat kita jasmani itu, Pak. Salah satu dalam surat yang kita bacakan ini penyakit hati. Yang dimaksud itu adalah kebencian. Menanamkan kebencian di dalam diri kita. Penyakit hati yang menanamkan kebencian di dalam hati kita ini pasti dimiliki semua lapisan masyarakat. Yang namanya manusia pasti akan terjebak atau terjerambab dengan penyakit kebencian ini. Apakah dia seorang kaya ataupun orang yang tidak kaya? Apakah dia orang yang berilmu ataupun dia tidak berilmu? Apakah dia seorang yang bergabung dalam sebuah komunitas organisasi ataupun yang tidak bergabung dalam sebuah organisasi? Yang namanya penyakit hati menanamkan kebencian ini, itu tidak luput atau tidak lepas dari setiap lapisan masyarakat itu, Pak. Kalau kita melihat kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kebencian itu berbeda dengan sifat tidak suka. Sifat tidak suka itu adalah merupakan alamiah kita sebagai manusia, karena di dalam diri kita ada hakikat jasmani. Namun sifat ketidaksukaan kita terhadap sesuatu, dia hanya bersifat sementara, tidak dalam waktu intensitas yang lama, dan tidak mengakar di dalam diri. Tetapi ketika kita gagal untuk menghapus atau menghilangkan sifat ketidaksukaan sesuatu ini, maka dia akan sampai pada tahap yang lebih tinggi. Itu namanya adalah penyakit hati kebencian. Karena kebencian itu mendendam di dalam diri kita, dan itu dalam waktu yang cukup lama, dan secara tidak langsung ketika kita sudah berleha-leha menanamkan sifat kebencian di dalam diri kita, maka di saat itu secara sadar atau tidak sadar kita sudah menanamkan neraka di dalam diri kita. Sifat kebencian ini muncul pasti diawali dengan ketidaksukaan kita kepada seseorang atau kepada suatu hal. Tetapi
sifat ketidaksukaan kita itu kalau mampu kita redam sejak dari awal, maka dipastikan tidak akan sampai pada tahap penyakit hati kebencian. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika sifat kebencian itu bersarang di dalam diri kita, maka itu dipastikan kita mendapatkan informasi-informasi setiap saat yang kita terima di lingkungan kita sendiri. Bayangkan kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam kajian ilmu psikologinya, informasi 1 detik yang kita terima itu jumlahnya 2 juta informasi yang bersarang di alam sadar bawah kita, Pak. 1 detik kita menerima informasi di lingkungan kita, maka itu adalah ada 2 juta informasi yang bersarang langsung ke dalam alam sadar bawah kita. Ketika dia sudah masuk di alam sadar bawah kita, maka kalau kita lebih menonjolkan pemikiran-pemikiran positif, maka akan muncullah di dalam diri kita itu hal-hal yang positif. Tetapi di saat alam bawah sadar kita itu yang lebih menonjol hal-hal yang negatif, maka 2 juta informasi per detik yang kita dapatkan tadi, maka akan memunculkan perilaku-perilaku atau penyakit-penyakit kebencian terhadap seseorang atau terhadap sesuatu hal. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada benar kata Sultan Takhdir Ali Syahbana, seorang budayawan dan juga seorang pemikir Islam dari Indonesia pada awal abad ke-19. Di dalam karyanya beliau mengatakan, ketika manusia gagal di dalam mengendalikan penyakit hati kebencian atau sifat ketidaksukaan tadi, maka dia bisa lebih berperilaku atau tidak beradab seperti makhluk lainnya. Tetapi ketika manusia mampu dia mengendalikan penyakit hati kebenciannya itu, maka dia bisa lebih malaikat daripada malaikat. Maka dari sinilah kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sifat kebencian ini yang kita sebut secara tidak langsung sudah menanamkan neraka di dalam diri kita, itu maknanya adalah kita selalu setiap detik itu digandrungi dengan pemikiran ketidaksukaan dengan seseorang, Pak. Selalu kita itu berpikir negatif terhadap seseorang. Ketika ini selalu karena sifatnya permanen penyakit kebencian ini, maka itu yang disambut adalah neraka di dalam diri kita, karena akan merusak hubungan kita sendiri, apalagi hubungan dengan makhluk lain atau sesama manusia. Itu akan merusak. Kita bisa kehilangan teman, kita bisa kehilangan saudara, kita bisa kehilangan sebuah kegiatan-kegiatan yang positif yang kita lakukan, karena kita sudah menanamkan neraka dalam diri kita, karena penyakit hati kebencian itu tertanam dalam diri kita dalam waktu intensitas yang lama. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali itu mengingatkan kita bahwasanya mereka yang terus menerus terjebak dengan penyakit kebencian ini selalu menganggap dirinya yang paling benar, selalu menganggap orang-orang itu adalah ketika dia tidak sesuai cara berpikir dengan dia, itu adalah salah.
Maka disinilah yang kita sebut di awal tadi, terciptalah neraka dalam dirinya. Hubungan interaksi manusia menjadi hilang. Karena dia menganggap dirinya yang paling benar, paling hebat, atau otoriter dan lain sebagainya. Dan ini, kata Imam Al-Ghazali, penyakit hati yang berbahaya. Maka dari itu, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ada seorang pemikir Islam pada abad klasik, seorang perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah seorang ahli ibadah, seorang pemikir Islam perempuan pada abad klasik. Tidak hanya berteori, tetapi bagaimana mengimplementasikan ketika sifat rohani kita itu dijaga dengan baik. Apa yang beliau katakan, Pak? Ada seseorang bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, apakah engkau membenci setan, Rabi'ah?" Dijawab oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, "Wahai anak muda, saya hanya mencintai kepada Allah semata. Tidak ada sedikit pun di dalam hati saya menaruh kebencian kepada yang lain atau selain dari Dia." Artinya apa, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Rabi'ah Al-Adawiyah memesankan kepada kita bahwasanya mari kita tonjolkan sisi rohani kita dengan baik dan benar serta bijak, karena sisi rohani inilah yang akan menuntun kita supaya jauh dari penyakit kebencian itu sendiri. Karena kalau kita selama ini hanya banyak memperdulikan sisi jasmani kita, maka itulah yang terjadi seperti kata Sultan Takhdir Ali Syahbana, kita bisa lebih setan daripada setan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.